Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan senantiasa mengingat karunia dan nikmatnya. Semoga karunia dan nikmat semakin tercurahkan kepada kita semua dan semakin bertambah sesuai dengan janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat yang aku berikan kepadamu. Dalam kesempatan ini kita kembali mengingat betapa besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, umatnya, dan beliau telah banyak mengorbankan segala yang dimiliki dari harta, jiwa, waktu, semata-mata untuk keselamatan kita semua. Maka tentulah kita terus banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya untuk kepentingan kita, untuk manfaatnya juga kepada kita semua. Sebagaimana beliau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Orang mengucapkan selawat sekali untuk Nabi, Allah membalasnya dengan 10 kali. Termasuk tentu kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak dengan banyak berselawat kepada beliau, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kemuliaan, keteladanan yang dimiliki oleh beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh bagimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung. Allah mensifatkan akhlaknya yang agung. Khuluqin azim. Dan ini tentu bagi siapa saja yang mempelajari sirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang penulis bukan orang Islam itu mempelajari sejarah orang-orang yang besar, mulai dari nabi-nabi terdahulu, pengaruhnya termasuk para ilmuwan yang menemukan ilmu-ilmu tertentu yang bermanfaat hingga sampai saat ini, tokoh-tokoh agama yang berpengaruh, akhirnya didapatkan atau dikumpulkan 100 tokoh. Siapa yang paling atas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian besarnya pengaruh Nabi bukan hanya pada saat beliau hidup, tetapi sampai sekarang dan terus sampai akhir zaman, menempatkan beliau yang paling teratas dalam penilaian seorang penulis yang dianggap karyanya sangat luar biasa. Sewaktu-waktu bisa dibaca bukunya. Maka wajar kalau kemudian setelah Allah memuji Nabi, menyuruh kita untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, teladan yang bagus. Maka yang menjadi figur kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus diteladani adalah beliau. Yang harus dicontoh dan ditiru adalah Nabi. Banyak orang Islam itu tidak mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliaulah yang banyak memikirkan umatnya, memikirkan keselamatannya, keselamatan dunia dan akhirat.
Maka sejarah ini perlu dipelajari, perlu dipahami dan diketahui secara mendalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diistilahkan siratul Rasul, perjalanan hidup beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi, itu sudah menampakkan akhlak yang baik. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah disematkan oleh masyarakat Mekah, orang-orang Quraisy, dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu penilaian sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Saking beliau memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak itu ada dua macam. Ada al-akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji. Ada al-akhlak az-zamimah, akhlak yang tercela. Semua yang baik pasti terpuji, seperti berkata jujur, seperti berbicara dengan lemah lembut. Ini adalah semua termasuk atau digolongkan sebagai akhlak yang terpuji. Sebaliknya ada juga akhlak yang tercela. Segala yang buruk itu dianggap tercela. Berkata bohong, tidak jujur, berperilaku kasar, ya. Mudah mengadu domba. Nah, ini semua termasuk apa? Akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Di dalam hadis-hadis Nabi itu banyak dijelaskan oleh beliau. Inilah yang termasuk akhlak yang buruk. Maka kita kadang melihat bab mengenai apa? Atau fasal masawiul akhlak. Jadi ada namanya at-tarhib min masawiil akhlak. Jadi mengingatkan untuk dijauhi akhlak-akhlak yang buruk. Kalau hadis-hadis yang dikumpulkan untuk supaya kita memiliki akhlak yang baik, itu judulnya At-Targhib fi mahasinil akhlak. Jadi membuat kita senang untuk kemudian mengerjakan apa saja yang termasuk daripada akhlak yang baik. Jadi sudah lengkap. Beliau sendiri sebagai contoh untuk ditiru karena akhlaknya yang baik. Karena beliau terdepan di dalam menghindari akhlak yang buruk. Untuk mendapatkan gambaran akhlak beliau itu seperti yang
disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ditanya tentang akhlaknya Nabi. Apa jawabannya? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau itu adalah seperti yang di dalam Al-Qur'an. Kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sudah dilaksanakan oleh Nabi, sudah dikerjakan oleh Nabi. Segala hal yang buruk yang dijelaskan di dalam Al-Quran, beliaulah yang pertama kali menghindari hal-hal seperti itu. Jadi gambaran secara keseluruhan baik akhlak yang baik, kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran sudah dicontohkan oleh Nabi. Segala hal yang buruk, perilaku yang buruk, itu beliau sudah hindari, sudah jauhi, untuk kemudian lebih menjelaskan di dalam praktek kehidupan kita seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kembali kepada akhlak. Akhlak yang baik ini juga akan menjadi atau memberatkan timbangan kebaikan nanti di akhir. Bahkan tidak ada kebaikan yang kita kerjakan timbangannya lebih berat dibandingkan akhlak. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu di dalam timbangan nanti di akhirat, karena orang nanti, setiap manusia nanti akan ditimbang amalnya, amal baik dan amal buruk. Dan tidak ada amal baik yang lebih berat dibandingkan apa? Dibandingkan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka wajar kalau kemudian semua yang baik itu adalah disifatkan sebagai akhlak, perilaku, sikap kita di dalam kehidupan. Bahkan ada pembagian daripada akhlak. Ada akhlak manusia kepada Allah, berarti hubungannya dengan Allah, hubungan baiknya dengan Allah. Ada akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak manusia terhadap Nabi, akhlak manusia terhadap sesama manusia. Itu tadi, kalau berbicara yang baik. Bahkan Nabi memasukkan ucapan yang baik itu adalah termasuk bagian daripada iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah kata-katanya itu baik. Kalau tidak, diam saja.
Karena ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan kecuali tercatat, dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya tercatat. Maka kalau kita berbicara harus dijaga pembicaraannya, perkataannya. Maka ada akhlak kepada sesama manusia. Ada akhlak terhadap diri sendiri. Ada akhlak. Contohnya seperti yang kita ketahui bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, termasuk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Lalu ada kisahnya sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu karena dipersaudarakan, persaudaraan dalam hal ini itu hampir melebihi daripada saudara kandung. Saling mengunjungi dan lain sebagainya. Suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi itu mendengarkan dari istri saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari seakan-akan memuji suaminya. Suami saudaramu itu bagus sekali. Bagaimana bagusnya? Kalau siang hari dia puasa, kalau malam hari dia penuhi, hidupkan malamnya dengan ibadah. Sampai-sampai saya tidak mendapatkan bagian. Maksudnya tidak ada bagian untuk istri. Maka pada saat itu sahabat Salman bermalam di rumah saudaranya. Baru awal malam mau bangun dia. Mau kemana? Katanya mau sholat. Oh, tidur dulu, belum waktunya. Tengah malam bangun lagi, mau kemana? Mau sholat. Tidur dulu, belum waktunya. Nanti sepertiga akhir malam bangun, mau kemana? Mau sholat. Ya, inilah waktu. Lalu dijelaskan bahwa keluargamu ada haknya, matamu juga ada haknya, badan ini juga ada haknya untuk istirahat. Berilah masing-masing haknya. Jadi anggota badan kita ini juga ada hak yang harus ditunaikan. Itulah akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Tidak boleh menyiksa diri. Contoh lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau keluar dari kamar mandi WC, apa doanya? Dengan mendahulukan kaki kanan, doanya itu adalah ghufranak. Doanya apa? Ghufranak. Pendek. Artinya memohon ampun kepada Allah. Kenapa memohon ampun kepada Allah? Sekalipun kita itu adalah
Membuang hajat itu kepentingan. Iya. Tapi kamu membuang hajat itu menyakiti diri sendiri. Kenapa bisa menyakiti diri sendiri? Karena kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Sehingga ketika kita buang air, kita terasa kesakitan. Karena menyakiti diri sendiri, berarti akhlaknya terhadap diri sendiri itu adalah kurang. Sehingga ketika keluar dari kamar mandi, kita mengucapkan ghufran. Maka terakhir, ini kaitannya dengan akhlak yang baik. Yang jelas segala hal yang baik itu adalah akhlak yang mulia. Segala yang tidak kita inginkan, kita tidak senangi. Untuk mengukur senang dan tidaknya, maka Nabi mengatakan apa? Sal dhamiraka, ya. Tanya hati nuranimu, ini baik atau tidak? Karena hati nurani ini tidak bohong. Yang baik pasti baik, yang buruk pasti buruk. Sedemikian mulianya orang yang memiliki akhlak yang baik, maka surganya juga baik. Surganya juga paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin nanti di dalam surga rumah, baginya rumah atau istana di dalam pinggiran surga, di sini fi rabadil jannah. Jadi Nabi menjamin orang yang disebutkan nanti, yaitu mendapatkan rumah atau istana di pinggiran surga, kebun-kebun di dalam surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan, artinya tidak senang berdebat. Wa in kana muhiqqan, sekalipun kebenaran ada pada dirinya, sekalipun kebenaran ada di pihaknya, tidak mau berdebat. Kalau dia mengatakan A, kemudian ada yang mengatakan B, tidak ngotot untuk mempertahankannya. Kecuali kalau kita berbicara antara hak yang batil, yang sifatnya wajib untuk dijelaskan. Umpamanya ada orang mengatakan ibadah sholat tidak wajib, nah, maka kita harus menjelaskan ibadah sholat itu wajib. Orang tidak sholat berarti dia bukan orang Islam. Berikutnya Nabi mengatakan, wa fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Saya juga menjamin di dalam surga nanti, baginya di dalam surga rumah atau istana di tengah-tengah surga, fi wasatil jannah. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan dusta, perkataan dusta. Wa in kana mazihan, sekalipun dia hanya main-main. Kan ada orang yang berdusta tapi cuma main-main.
main-mainnya saja nggak boleh. Makanya kita sering melihat ada orang yang berperan di dalam, apakah di dalam drama atau di dalam film, padahal dia berperan itu sebenarnya dia tidak benar, khususnya iklan. Dia mengatakan seperti ini, sebenarnya dia berbohong. Nah, berbohongnya ini kadang-kadang ada yang sifatnya main-main. Sampai main-main pun tidak boleh. Agar kita bisa mendapatkan apa tadi? Mendapatkan rumah atau istana yang lebih baik daripada yang pertama di tengah-tengah surga. Yang paling tinggi siapa? Wa bi baitin fi a'lal jannah, juga akan mendapatkan tempat, rumah, istana di surga yang paling tinggi. Katakan di surga di paling tinggi, karena membayangkan surga itu tidak seperti yang kita alami di dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kemudian dalam kehidupan dunia di malam hari kita melihat bintang, kita tidak bisa pergi ke bintang, melihat lebih dekat daripada bintang. Tapi nanti di surga itu ada orang yang surganya di tingkat bawah, ada yang di tengah-tengah, ada yang paling atas. Orang yang surganya paling bawah nggak bisa dia ke atas, dan dia juga tidak melihat. Seakan-akan penduduk surga itu merasa dirinya semuanya di atas, supaya tidak ada rasa kecewa, karena tidak ada lagi rasa kecewa nanti di akhir. Tidak ada rasa sedih. Semuanya orang merasa senang. Tetapi orang yang berada di atas melihat yang di bawah. Mungkin saja di dalam satu keluarga, katakanlah di antara kalian, atau mudah-mudahan semuanya hafalannya bagus, nanti surganya lebih tinggi. Sedangkan orang tuanya atau keluarganya, kerabatnya, ada yang surganya di bawah. Dia bisa berkunjung, bisa menjenguk, bisa melihat, menziarahi kepada keluarganya yang surganya di bawah. Tapi keluarganya yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Karena orang nanti punya apa? Nanti di surga bisa punya kendaraan. Kalau dia berangan-angan punya kendaraan, dia sendiri bisa terbang. Ada fasilitas untuk terbang ke sana kemari. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Nah, sebagaimana kamu melihat, juga orang lain melihat kamu seperti kamu melihat orang. Contohnya, mungkin kalau di sini belum ada gedung yang tinggi, mungkin ada juga yang belum pernah naik gedung yang tinggi, tapi biasa naik atau manjat kelapa. Ya, berada di atas kelapa, kelapanya tinggi. Ketika sampai di atas, melihat orang yang di bawah,
Oh, kecil sekali. Dia melihat orang lain kecil, padahal orang yang dibawa melihatnya juga dia kecil di atas. Sama. Kama tara turo. Nah, ini jadi ukuran. Kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau tidak ingin dicubit sehingga terasa sakit, jangan juga mencubit orang lain. Coba cubit diri sendiri, sakit? Sakit. Orang lain juga kalau dicubit juga sakit. Sama. Kalau menempeleng orang lain, sakit atau tidak ya? Coba tempeleng diri sendiri. Kalau sakit ya jangan tempeleng orang lain. Kama tara. Nah, itulah ukuran kita bisa mengetahui ini buruk, ini baik. Selain kita juga istafti qalbaknya. Jadi jadikanlah hati ini yang mengukur dan menilai. Maka kata-kata tadi sal dhamiraka, ya. Tanya hati kecil. Karena hati kecil ini tidak berbohong. Marilah kita terus memupuk diri, meningkatkan akhlak kita, berbicara yang baik. Betapa banyak di dalam Al-Quran itu perintah untuk berbicara yang baik. Ya, wa qulu qawlan karima. Ada qawlan sadida. Nah, ini semua ini adalah perintah supaya kita di dalam berucap, di dalam berbicara ada akhlaknya. Di dalam kesempatan tertentu sebelum libur biasanya itu ada pelajaran akhlak. Termasuk akhlak yang baik adalah mendengarkan yang baik. Kalau dalam pertemuan-pertemuan ada yang kelihatan banyak gerak, berarti akhlaknya tidak baik. Ada yang dalam pertemuan ngantuk, tidak berarti kan akhlaknya kurang bagus. Karena kita sendiri juga tidak ingin kalau berbicara tidak diperhatikan orang. Kan termasuk tidak memperhatikan kalau main-main, perhatiannya kepada yang lain. Nah, inilah kita sebagai seorang muslim, khususnya anak-anakku sekalian yang sedang menuntut ilmu, tingkatkanlah akhlak yang baik. Mudah-mudahan akhlak baik kita itu menjadi timbangan yang berat nanti di dalam timbangan di akhirat, timbangan amal, sekaligus menempatkan kita di dalam surga yang paling tinggi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.